Nafza itu apa sih? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Zat adiktif merupakan zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup dapat memicu kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Zat-zat yang termasuk ke dalam golongan zat adiktif, narkotika, dan psikotropika, contohnya kafein, nikotin, dan alkohol. Golongan-golongan psikotropika. Psikotropika golongan 1. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contohnya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain. Psikotropika golongan 2. Golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya adalah sabu atau metafetamin, amfetamin, penicillin, dan zat lain yang total jumlahnya ada 14. Psikotropika golongan 3. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Contohnya adalah mogadon, buprenorfina, amorbarbital, dan lain-lain. Psikotropika golongan 4. Golongan 4 memang memiliki resiko kecanduan yang kecil dibanding dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaian tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Contohnya adalah lexotan, bilkoplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, keterazepam, dan masih banyak zat lainnya. Golongan narkotika dan obat-obatan. Golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan minuman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaropodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Efek penggunaan antara lain: 1. Timbulnya rasa takut. 2. Kurang percaya diri jika tidak menggunakannya. 3. Gangguan pada memori. 4. Hilangnya kendali otot dan denyut jantung menjadi lemah. 5. Kerusakan pada alat respirasi. 6. Keram parut dan tubuh menjadi gemetar. 7. Bila penggunaan melebihi batasan atau overdosis, maka akan menyebabkan kematian. Penyebaran penggunaan nafza. Berdasarkan data dari BNN, jumlah penggunaan narkoba terus meningkat. Dari 4.022.228 jiwa
pada 2014 menjadi 4.098.029 jiwa pada 2015, meningkat sebesar 0,02%. Hingga Juli 2017, jumlahnya terus naik menyentuh 5 juta orang dengan 1,2 juta diantaranya berdomisili di DKI Jakarta. Jumlah yang terus meningkat menjadi indikasi penanganan yang kurang tepat, sehingga perang terhadap narkoba yang digemborkan selama ini perlu kiranya mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Badan Narkotika Nasional menyebutkan jalur laut menjadi pintu masuk narkoba paling dominan. Jalur yang melewati pelabuhan-pelabuhan resmi dan pelabuhan ilegal ini ditempuh karena semakin ketatnya pengawasan di bandara. Penyeludupan narkoba yang masuk dari negara lain ke Indonesia 80% melalui jalur laut. Kondisi geografis negara Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat untuk melakukan penyeludupan narkoba dari luar negeri. Faktor penggunaan nafza. Pertama, faktor pribadi. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri. Pertama, mental yang lemah. Ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri atau terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik-baik, dan lain-lain. Kedua, stres dan depresi. Untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas. Bahkan, terkadang cara itu tidak menjadi solusi, tetapi malah memperparah keadaan. Ketiga, ingin tahu dan coba-coba. Ini juga salah satunya. Remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan. Keempat, mencari sensasi dan tantangan. Ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar. Kedua, faktor sosial. Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang. Baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba. Pertama, salah bergaul. Jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba. Kedua, ikut-ikutan. Begitu juga jika memiliki teman pengedar atau pengguna narkoba. Penyakit seperti ini akan bisa menular. Ketiga, faktor keluarga. Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga. Yang pertama, broken home. Orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga seringkali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba. Kedua, kurangnya perhatian orang tua pada anak. Ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga. Orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak. Ketiga, terlalu memanjakan anak. Memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba. Keempat, pendidikan keras terhadap anak. Mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu. Bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan di luar perkiraan. Kelima, kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak. Jika komunikasi tidak berjalan baik, mereka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Bukan hanya anak, tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga. Keempat, faktor ekonomi. Kemiskinan dan kesusahan, masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya,
Ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata. Memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor kelompok atau organisasi tertentu. Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga bisa menjadi faktor penyebab, di mana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Jika sudah kecanduan, maka mau tidak mau, orang itu akan mengkonsumsi narkoba. Pertama, adanya teman yang mengedarkan narkoba. Ini sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial. Untuk itu, perlu berhati-hati dalam mencari teman. Pastikan teman Anda adalah orang yang benar-benar baik. Kedua, iming-iming. Iming-iming akan banyaknya keuntungan uang yang didapat dengan mengedarkan narkoba bisa menjadi seseorang gelap mata. Ketiga, paksaan dan dijebak teman. Ada juga kasus seseorang terlibat narkoba karena dijebak oleh temannya. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab. Pengaruh pada sistem koordinasi. 1. Mengubah perilaku dan perasaan seseorang. Hal ini dikarenakan zat psikotropika mengganggu kerja syaraf atau neurotransmitter dengan mengubah susunan biokimiawi neurotransmitter pada sistem limbus yang bertanggung jawab atas perasaan seseorang. Kedua, gangguan saraf sensorik. Gangguan ini menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram hingga bisa menyebabkan kebutaan. Ketiga, gangguan syaraf otonom. Gangguan menyebabkan gerakan yang tidak dikehendaki melalui gerak motorik. Keempat, gangguan saraf motorik, yaitu terjadinya sebuah gerakan tanpa koordinasi dari sistem motorik itu sendiri. Kelima, gangguan saraf vegetatif, yaitu terkait bahasa yang keluar di luar kesadaran kita. Apa sih bahaya narkoba bagi masyarakat? Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat terus meningkat dan dapat berimbas buruk terhadap lingkungan sekitarnya dan generasi muda di lingkungan masyarakat. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba di masyarakat antara lain: yang pertama, dapat tercipta pasar gelap. Pengedar atau bandar sering menggunakan perantara remaja atau siswa. Yang kedua, meningkatnya kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan menurunnya daya tahan sosial. Yang ketiga, pengguna mendadak mengalami perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari pada pengguna itu sendiri. Yang keempat, menurunnya sikap tanggung jawab, disiplin, dan rasa malu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai dirusak oleh zat adiktif yang masuk ke tubuhnya. Yang keenam, meningkatnya kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya pengguna narkoba akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Karena pengangguran ini tidak bisa produktif dan bekerja, akan timbul kemiskinan di masyarakat. Yang ketujuh, biaya penegakan hukum dan pengobatan meningkat. Banyaknya kejahatan dan orang yang kecanduan narkoba akan mengakibatkan biaya yang diperlukan untuk penegakan hukum dan pengobatan pengguna narkoba akan naik. Ini akan membebani rakyat yang harus membayar pajak untuk membiayai penegakan hukum dan dana kesehatan. Dan yang terakhir, rusaknya lingkungan karena pembuatan narkoba secara ilegal akan merusak lingkungan. Ini disebabkan karena biasanya pengedar narkoba akan membuang limbah narkoba ke sungai atau perairan dan akan mencemari perairan tersebut. Untuk mencegah maraknya penggunaan nafsa, kita dapat menggunakan metode yang paling efektif dan mendasar.
adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Orang tua juga harus lebih memperhatikan apa saja yang telah dilakukan anaknya dan mewaspadai adanya tanda awal pemakaian nafsa. Pada pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk melakukan pemberantasan nafsa dengan membentuk Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan narkotika di masyarakat. Jadi, lebih baik mulai terapkan campaign Say No to Drugs, atau dengan kata lain, katakan tidak pada narkoba, dan perangi narkoba dari sekarang.